working diagnosis dan manajemen dari masalah berkemih, penyakit prostat dan urinary tract symptoms. Sebelumnya saya mau tahu nih angkatan berapa ya? Oh, 2023 ini tahun kedua ya berarti. Tahun ketiga ya. Semester 5 ya berarti ya. Oke. Ini kelompok besar ya berarti. Semuanya. Ya. Nah, ini ada beberapa hal yang akan dibahas ya tentang masalah berkemih. Yang pertama adalah lower urinary tract symptoms. Ya. Terus ada urinary retention sama urinary continence. Nah, ini ada hal yang penting, yaitu bagaimana proses berkemih ini adalah proses yang tampaknya sederhana, tapi ada hal yang cukup kompleks juga, yang mana akan berpengaruh pada keluhan-keluhan dari pasien. Nah, ada 3 hal sistem inovasi yang terlibat, yaitu parasimpatetik, Biasanya Jumat dari segmen sakral yang akan eksitasi dari kemih itu sendiri dan membuat relaksasi dari mereka. Sedangkan untuk simpatetik sistem nerve ini membuat otot-otot detrusor itu menjadi relaksasi dan melakukan kontraksi pada uretra. Nah, ada jembatan keledainya yang memudahkan kalian untuk menghafal proses yang terlibat. Kan kalau berkemih itu ada proses storage, ya, proses kandung kemih itu terisi. S means sympathetic. Terus P atau P itu apa maksudnya? Berkemih ya, kencingnya, proses expelling the urine itu parasimpatetik. Nah, sedangkan kondisi-kondisi yang masih bisa kita kontrol dari eksternal uretra yaitu somatik. Nah, ini proses storage reflex ini memperkenankan kandung kencing untuk berdistensi karena di situ ada proses pengisian. Nah, kondisi-kondisi seperti ini, proses pengisian ini membuat si kandung kencing ini rileks ya, dan sphincter dari uretra ini menjadi kontraksi karena karena untuk menahan urin agar tidak keluar pada fase pengisian. Nah, setelah beberapa cc ya, sekitar 300 sampai 400, sudah mulai terjadi peregangan reseptor-reseptor saraf di detrusor, dan ini memberikan eksitasi ke pons yang membuat tubuh kita berpikir bahwa ini waktunya untuk berkemih. Ya, nah setelah itu tubuh menggerakkan kita untuk ke kamar mandi, dan pada saat kita di depan, ya misalnya yang laki-laki ya, di urinor itu, di sini ada campuran antara parasimpatetik dan somatik untuk membuat eksternal sphincternya relaksasi dan terjadi kontraksi dari otot-otot detrusornya, sehingga terjadinya expelling atau proses pengeluaran urin. Nah, ada kondisi-kondisi yang mungkin akan sering kalian temui ya. Nanti udah, kalau di tahun ketiga ini udah ada kunjungan ke puskesmas belum? Udah, belum berapa itu? Belum, tahun keberapa? Itu cuma kunjungan aja ya, belum sampai ketemu pasien gitu belum ya? Oke ya, contohnya ini yang cukup sering ini di masyarakat yaitu acute urinary retention atau retensi urin akut. Oh ya, ini santai aja ya, kalau mau sambil ngemil silahkan, sambil minum, ngopi-ngopi boleh. Yang penting tetap bisa in touch ya. Oh ya, saya ini angkatan 2008. Ya, lulus 2014, masuk PPDS 2018, lulus 2023. Ya, jadi saya lulus PPDS dan baru masuk ya. Oke, intermezzo aja ya. Terus, nah ini urinary retention, jadi ketidakmampuan untuk mengeluarkan urin secara spontan. Nah, di beberapa kasus yaitu ada yang akut,
ya. Jadi yang sudden inability to void, jadi benar-benar yang tadinya bisa kencing terus tiba-tiba nggak bisa kencing. Nah ini lebih sering terjadi pada laki-laki dan usia tua. Nah, ada juga kondisi yang namanya chronic urinary retention. Jadi itu pasien itu sebenarnya ada ketidakmampuan untuk mengeluarkan kencing yang ada kuat. Dan biasanya di evaluasinya pasien itu tiba-tiba pasien itu datangnya ke kita atau ke klinis itu datang bukan dengan keluhan nggak bisa kencing, tapi kencingnya menjadi lebih sering dan lebih sering kencingnya pipis-pipis terus, dia kok saya pipis-pipis terus ada abdominal discomfort, jadi kayak kok perut bawah saya kok nggak enak ya dok gitu, jadi nggak nggak nyaman di perut bawah. Nah nanti kita konfirmasi dengan beberapa pemeriksaan. Nah ini yang penting yaitu anamnesis ya, jadi ada nyeri di bagian bawah. Kalau yang acute urinary retention dia akan sangat-sangat sakit, dia kayak benar-benar tersiksa, terus nggak bisa kencing sama sekali atau kencing tapi sedikit sekali. Dan dari pemeriksaan fisiknya, dilakukan pemeriksaan fisik ada bulging di suprasimfisis atau di suprapubis. Jadi kelihatan kayak besar gitu ya, penuh lah. Nah terus ada nyeri juga, dan nah ini yang penting juga bisa kita lakukan pemeriksaan USG di bladder, dan biasanya volume expectation-nya itu lebih dari 300 cc. Dan pada saat dilakukan pemasangan kateter biasanya lebih dari 200 cc atau lebih dari itu, bisa sampai 1000 atau bisa mungkin sampai 1500. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat menemui pasien dengan retensi urin akut atau yaitu ada beberapa kondisi ya, seperti adanya riwayat operasi sebelumnya di bagian uretra atau ada trauma uretra. Nah, kalau misalnya ada hal tersebut, kita bisa lakukan tindakan yaitu suprapubik diversion. Jadi kayak misalnya pasang fungsi suprapubik atau udah masuk belum skill set fungsi suprapubik? Belum ya, nanti mungkin tahun ketiga akhir atau tahun keempat ya, itu ada basic skill pakai buket ukuran besar, kalian di atas 2 jari dan simfisis pubis langsung. Jadi ini cara yang paling sederhana untuk melakukan diversion. Tapi itu sementara ya, bukan definitif. Nah, kalau misalnya ada hal yang tadi yang saya sebutkan, kalian bisa lakukan urethral catheterization ya, pasang aja kateter biasa. Nah, ini ada beberapa penyebab yang membuat seseorang tidak bisa berkemih, yaitu bladder outlet obstruction. Sebabnya bisa dari internal, bisa dari eksternal. Internal itu misalnya pembesaran prostat, ya. Terus habis itu juga ada trauma, ya. Misalnya dia jatuh. Misalnya kalian lagi main sepeda kan, kemarin sempat happening itu sepedaan, terus habis itu jatuhnya jatuh tapi saddle injury, jadi kayak selangkangannya kena sepeda. Tapi kalau pedal sih kayaknya nggak bikin trauma uretra ya, jadi cukup aman. Terus habis itu juga ada gangguan neurologis, ada infeksi juga bisa, atau peradangan juga bisa, dan salah satunya adalah medication. Nah, medication ini ada beberapa obat, biasanya nasal dekongestan, golongan ephedrine itu memberikan efek dekongestan ke pembuluh darah di sistem pernafasan atas, tapi ada efek sampingnya membuat semacam konstriksi di bladder outlet. Jadi reseptornya berkebalikan dengan yang di sistem pernafasan. Nah, itu juga bisa kalian informasikan bahwa kalau misalnya sifatnya karena medikasi, mungkin sifatnya lebih bersifat sementara. Nah, ini ada tata laksana yang bisa kalian lakukan, yaitu namanya TWOC atau trial without catheter. Jadi pasien yang sudah dipasangin kateter itu kalian berikan obat dulu, jangan langsung dilepas ya. Obat-obatannya itu alpha blocker. Nah, golongan alpha blocker ini membuat relaksasi dari muscle sphincter, yang mana membuat kemampuan untuk berkemihnya jadi lebih mudah. Nah, setelah itu diberikannya jangan sebentar banget ya, minimal 1 minggu, 1 sampai 2 minggu.
setelah itu kita lepas. Nah, setelah dilepas pasien bisa kencing, kita lakukan pemeriksaan namanya uroflowmetry dan pemeriksaan PVR. Ada yang tahu nggak PVR apa singkatannya? Pause, void, R-nya residual. Jadi kalian ini semua kencing ini pasti nggak benar-benar nol, nanti benar-benar impact enggak. Jadi ada sisa di dalam kandung kencing yang masih bisa dianggap normal. Kalau normalnya di bawah 50, tapi kalau misalnya udah mulai ada masalah itu di atas 100, ya berarti memang ada gangguan pengosongan kandung kencing. Nah ini ya berdasarkan summary ya, kita harus lakukan pemeriksaan fisik, terus habis kapan kita rujuk ya. Jadi saat membutuhkan intervensi surgical, dan saat kita tidak bisa melakukan kateterisasi per uretra, dan ada beberapa indikasi operasi yaitu pembesaran prostat dan penyempitan uretral atau urethral stricture. Ada lagi masalah lain yaitu urinary incontinence. Nah, urinary incontinence ini biasanya terjadi di kedua-duanya, laki-laki dan perempuan. Nah, tapi kalau berbanding dengan usia, lebih banyak seiring meningkatnya usia, lebih banyak pada wanita. Nah, ada beberapa tipe dari urinary incontinence, yaitu ada yang stress incontinence, urge incontinence, overflow incontinence, functional incontinence. Ini tidak terlalu banyak dibahas, sama ada nocturia. Ada juga yang paling sering yaitu yang tipe stress incontinence. Nah, urinary incontinence ini biasanya kita lacak juga keluhan-keluhan lainnya. Misalnya ada hematuria atau enggak, ada infeksi atau enggak, ada pemeriksaan atau ada terapi atau tata laksana pembedahan di organ panggul atau enggak, bagaimana riwayat obstetrinya, bagaimana riwayat menstruasinya, apakah ada coexisting disease itu kayak ada penyakit-penyakit metaboliknya atau enggak, dan bagaimana lifestyle dan masalah-masalah hal lainnya. Nah, yang sebenarnya ada hal yang juga penting untuk ditanyakan pada pasien dengan incontinence, yaitu pola buang air besarnya seperti apa. Nah, ini ada stress urinary incontinence. Jadi ada yang bisa jelasin, kalau ada yang bisa infokan ke saya, incontinence itu maksudnya apa? Kan lawannya kan continence kan. Incontinence berarti ketidakmampuan untuk menahan kencingnya. Jadi yang ngompol ya bahasa mudahnya. Jadi stress incontinence ini relatednya sama peningkatan tekanan abdomen. Jadi pasien itu keluhannya timbul saat dia batuk, berkemih atau tertawa. Misalnya tertawa terbahak-bahak yang nggak bisa ditahan, terus tiba-tiba ngompol. Nah ini kecenderungannya karena ada kelemahan dari sphincter. Ya kalau misalnya di laki-laki karena dia tracknya uretralnya panjang, biasanya angka prevalensinya lebih jarang ya. Tapi kalau perempuan itu kan pendek dibandingkan laki-laki, 1:5 antara perempuan sama laki-laki. Nah, ada juga kondisi-kondisi seperti hipermobilitas dari sphincternya itu sendiri gitu. Nah, pada saat kita anamnesis yang targetnya adalah kita tahu bagaimana seberapa parah leakage-nya. Misalnya kayak cuma dari berdiri terus duduk tiba-tiba keluar gitu. Itu kan parah banget ya, dibanding yang kayak orang yang kalau bersin gitu kan, bersin kan forceful tuh, itu baru ngompol, dibandingkan orang yang cuma bersin batuk dikit doang aja udah ngompol. Nah, relation to activity, terus posisinya yang tadi saya bilang, dan bagaimana dia merasakan kayak misalnya ini state of bladderfulness-nya, pernah nggak kayak pengen kebelet banget gitu ya, jadi fase kebelet pipisnya tuh sampai kayak gimana. Nah ini ada juga urgency urinary incontinence, jadi kayak sensasinya itu kayak pengen kencing, kayak kebelet ya. Jadi urge itu kan kayak rasa yang sulit untuk
dihindari, jadi benar-benar kebelet terus habis itu tapi ini nggak ada kaitannya sama penyakit-penyakit yang lain gitu. Nah ada juga kondisi-kondisi yang related sama ini nih, urinary urge incontinence, yaitu overactive bladder syndrome, jadi OAB. Jadi kayak orang yang beser lah kalau istilah, kok kebelet bolak-balik kebelet. Nah dia itu OAB-nya tipe yang mana, yang wet atau dry? Kalau wet itu dia ada ngompol, kalau yang dry tanpa ngompol. Kita berhenti dulu ya. Masya Allah. Itu tipe gue tuh Islamia. Jangan dong. Edit video. Patogenesis. Sebenarnya beda, cuma bedanya apa ya? Satunya aku dengar patogenesis pada shownya. Bedanya sama urgency tadi apa? Itu yang kemarin. Cuma pengen doang yang urgency. Iya. Kemarin itu di kemarin. Kalian mau yang kemarin, nanti aku upload videonya kok. Mau. Aku hapus ya. Terus nyala. Ini adanya sistitis. Gue mau nggak ada sistitis, iya lebih exen sistitis, masih perusahaan sistitis.
Oke. Ya, ini ada lagi kondisi yang namanya overflow incontinence. Jadi ada terminal dribbling atau BAK-nya itu kencingnya itu menetes karena apa? Karena si kandung kencingnya ini udah nggak sanggup lagi untuk menampung urin yang tetap diproduksi. Makanya namanya overflow. Jadi kayak ember. Kalian bayangin ember nih, embernya itu kandung kencingnya. Terus kalian isiin air pakai keran, terus tiba-tiba ada yang meluap. Nah, yang meluapnya itu yang bentuk dari overflow-nya. Nah, masalahnya adalah biasanya kondisi-kondisi seperti detrusor underactivity, bladder outlet obstruction. Nah, bladder outlet obstruction ini seperti pembesaran prostat ini nggak cuma bikin acute urinary retention aja. Misalnya dia masih ada kemampuan buat kencing, dia penuh kandung kencingnya, terus tetap ada beberapa ya, makanya implementasi keluhannya itu kadang-kadang kayak masih bisa kencing dok, tapi cuma netes atau kencingnya sedikit-sedikit gitu ya. Nah, kondisi-kondisi lain yaitu biasanya ada cognitive impairment. Jadi pasien-pasien dengan gangguan kognitif ya demensia, jadi kan nggak bisa dia stroke ya, kemampuan untuk menginformasikan dia harus kencing kan nggak cukup baik, jadi akhirnya terjadi kondisi seperti ini. Dan diagnosisnya penegakannya bisa dengan bladder stress test atau pemeriksaan PVR yang tadi atau urodinamik. Nah, urodinamik ini lebih kompleks lagi, jadi kita melihat kondisi seseorang, dinamika tekanan-tekanan di kandung kencing maupun di intraabdominal, serta diukur juga tekanan di intravesikal. Nah, ini ada beberapa terapi farmakologi, yaitu untuk stress incontinence bisa dikasih alpha adrenal receptor agonist seperti clonidine. Ada beberapa obat-obatan psikiatri ya, kayak duloxetine, serta untuk pemberian OAB atau operative bladder, yaitu pemberian antimuskarinik. Antimuskarinik itu solifenacin ya, bisa dikasih. Terus untuk overflow incontinence juga bisa dengan parasimpatomimetic drugs. Terus untuk nocturnal polyuria bisa dikasih dengan golongan desmopressin, sedangkan untuk hormonal treatmentnya bisa dikasih estrogen replacement therapy. Nah, kita bisa sampaikan bahwa anamnesisnya kapan nih terjadinya ngompol. Kalian harus pastikan betul pas kapan. Terus habis itu biasanya keluhannya itu dengan ada kondisi-kondisi yang lain atau enggak, untuk membedakan mana dia urge atau overflow incontinence. Nah, physical examination-nya ya biasa ya kan, pertama kan general status, terus juga baru kita pemeriksaan status lokalis di abdominal bagian bawah ya, terutama ada asistensi atau enggak, eksternal genitalianya juga kita periksa. Ya, bila diperlukan kita bisa melakukan pemeriksaan. Kalau misalnya perempuan ya, bisa kita lakukan pemeriksaan vaginal examination, terus habis itu untuk melihat adanya fistula atau enggak. Ya, kapan dirujuk ya, saat butuh definitif terapi, bisa dengan terapi obat-obatan maupun terapi pembedahan. Nah, ini ada beberapa indikasinya, yaitu misalnya hematuria terus-terusan, terus juga ada prolaps organ. Biasanya perempuan ya ini ya, terus ada fistula dan nilai PVR atau void residual volume yang cukup tinggi, biasanya di atas 150 sampai 200. Nah, ini kondisi berikutnya adalah yang juga sering terjadi dan sering dialami nih, buat mahasiswa sering juga nih ada UTI atau infeksi saluran kemih. Nah, kayaknya kan simpel ya, oh ya ISK aja misalnya, atau cuma infeksi kandung kencing atau mesti infeksi saluran kemih. Nah, tapi kondisi-kondisi seperti ini jika dibiarkan tidak diterapi bisa membawa ke hal yang lebih berat, yaitu seperti acute kidney injury, pyelonefritis, dan kondisi-kondisi seperti pyeonefrosis ya kalau misalnya, atau
penumpukan atau pembentukan pus di ginjal. Nah, rata-rata kondisinya itu sebenarnya ascending infection. Ya, jadi misalnya ada sistitis dulu, terus habis itu dia ascending dari misalnya tekanannya kan tinggi karena misalnya keluhan nyerinya itu membuat dia menjadi sering-sering nahan kencing, kan otomatis kan pertama gini, misalnya kayak orang yang misalnya dia sering nahan kencing, kan urin itu kan steril apa nggak steril kalau digantung kencing mestinya? Twitternya Kak. Steril apa nggak steril digantung kencing yang diproduksi? Steril. Ya. Dia koneksinya kan sama uretra kan. Yang lebih pendek uretranya cewek atau cowok? Cewek. Yang lebih gampang ada perpindahannya cewek atau cowok? Ada doi-doinya. Ya. Saat dia berpindah, nah dia nempel tuh bakteri-bakteri Fimbriae-nya ke si ureterial epithelium di bladder. Nah, dalam kondisi-kondisi tertentu kan dia mestinya kan, jadi kamu jangan bayangin ginjal uretra ini kayak tabung yang benar-benar lowong gitu ya. Jadi jangan bayangin kayak trakea gini, tapi kayak usus dia kayak punya peristaltik movement, jadi bergeraknya dengan peristaltik. Jadi kalau misalnya tekanannya dia tinggi di bui, otomatis dia bisa ada reflux ya. Jadi reflux itu yang membuat ascending ke ureter, bikin ureteritis atau naik sampai ke pielum nih, bikin pielonefritis gitu. Nah, biasanya keluhannya apa nih? Biasanya nyeri atau sensasi panas saat berkemih, terus terjadinya frekuensi ya, frequent urination, terus demam nih. Ini udah, kalau udah demam udah terjadi bisa sampai jatuh kondisi yang lebih berat ya, septikemia sampai ke sepsis ya, kondisi-kondisi yang biasanya terjadi pada orang dengan imunokompromis. Terus ada nyeri pinggang, yaitu udah ada gangguan pada parenkim ginjal, dan gejala-gejala ini nih nausea or vomiting kayak gejala-gejala simpatis. Dia mencarikan. Nah, ada beberapa risk Gue factor, pakai yang itu loh. ada female ya, perempuan ya itu sering, terus juga riwayat infeksi sebelumnya, penggunaan kateter, terus juga status kesehatan yang kurang Iya, baik, jadi dia langsung kayak dan pasien-pasien dengan bed ridden atau kayak ketimbang yang ya tiduran di bed terus gitu, atau gangguan Iya bergerak. boleh kok kayak gitu juga. Kan lebih enak. Nah, pemberiannya terapinya sebenarnya kalau di Indonesia dengan kondisi kayak gini lebih sering langsung dengan empiric antibiotic treatment. Jadi kalian boleh tuh misalnya empiric treatment, maksudnya apa sih empiric treatment atau empiric antibiotic treatment, maksudnya apa? Hah? Ya, jadi yang lebih sering dipakai, jadi karena ya berdasarkan pengalaman ya. Nah, karena apa? Karena di beberapa tempat kalau kondisinya kita udah memberikan empiric terapi nggak membaik, urin itu harus dilakukan kultur dulu nih, lihat dia yang tumbuh bakteri apa, yang nantinya akan memberikan obat antibiotik yang sensitif apa. Nah, ini ya beberapa empiric terapi. Ini bisa golongan ciprofloxacin, levofloxacin. Ya, floxacin itu nama golongan apa sih? Ya, terus trimethoprim, sulfametoxazole. Cuma beberapa ada yang alergi ya dengan sulfa itu ya. Terus bisa juga dengan cefixim. Untuk parenteral ini yang udah agak berat bisa diberikan ceftriaxone. Ya, kalau BID itu artinya apa sih? BID? Hah? BID apa? Ya, mulut tuh BID. ngomong kalau Itu artinya apa deh artinya? Ya, 2 kali sehari ya. Kalau QD 4, coba lihat. QD, tahu nggak? Apa? Sekali sehari. Jadi saya dulu mikirnya sama tuh, BID tuh B kan, jadi 2 kali. Terus Q quarterly gitu kan. Nah itu ternyata enggak ya, Q itu
bukan itu. Ini diambil soalnya dari bahasa Latin. Ya, obat-obatannya penting karena nanti dalam kan ke vaskes primer ya nanti ya pas intensif. Nanti obat-obatannya tuh cuma ini yang tersedia mungkin gitu, nggak banyak kayak saat kalian di hospital settings. Ya, ini ya summary-nya. Nah, oke, ini tentang BPH ya, benign prostatic hyperplasia. Nah, ini ada anatomi prostat ya, dibagi beberapa zona, yaitu ada zona sentral, terus periferal. Terus habis itu juga dia ada lobus-lobusnya. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diketahui. Kalau misalnya benign prostatic hyperplasia itu pathological diagnosis. Jadi kalau yang lebih tepatnya itu kalau misalnya dia prostatnya membesar tanpa kita tahu itu sebabnya apa, kita bisa menggunakan istilah benign prostatic enlargement ya, pembesaran prostat benign. Nah, terus hal yang terkait itu kalau misalnya kayak ada acute urinary retention, ada BPO, benign prostatic obstruction. Nah, kalau misalnya nggak tahu sebabnya, kalian nggak punya modalitas USG, dia susah berkemih, ada namanya BOO, bladder outlet obstruction. Kalau BO apa BO? Bladder outlet ya, bladder outlet obstruction. Oke. Nah, ini dikonfirmasi dengan diagnosisnya dengan uroflometri. Nah, ini pembesaran prostat yang biasanya sudah mulai terjadi di atas usia 40 tahun. Terus ada gangguan berkemih dan biasanya keluhannya tuh lebih sering kencing. Jadi pasiennya karena ketidakmampuan untuk menuntaskan kandung kencingnya, yang menuntaskan berkemihnya. Nah, ini epidemiologinya biasanya 70% di atas 60 tahun itu ada BPH. Kalau di atas 80 tahun hampir 90%. Nah, dia yang ditulis merah bahwa volume tidak selalu berkorelasi dengan beratnya gejala. Jadi ada yang tidak terlalu banyak, nggak terlalu besar prostatnya, tapi keluhannya besar, berat gitu. Nah, ini ada tools yang bisa dipakai yaitu IPSS score ya, International Prostate Symptom Score. Nah, ini kalian ada yang sudah diubah ke bahasa Indonesia, kalian bisa gunakan. Dan yang terakhir yang nggak kalah penting ini nih, quality of life. Karena mungkin aja di beberapa orang skornya nggak terlalu prominent ya, nggak terlalu tinggi, tapi symptom skornya quality of life-nya terganggu sekali gitu. Nah, ini sudah bisa kalian proceed untuk misalnya kalian rujuk ke dokter spesialis. Nah, ini ya detail medical history, terus ada penggunaan tools ya, assessment symptoms, tulisan fisik, terus digital rectal examination. Digital rectal examination kalian udah diajarin belum? Ya, berapa tuh? 2 titik, 214, 212 bukannya. Oke, terus neurologic examination. Kalau digital rectal examination yang dinilai apa aja sih? Ada refleks apa? Kalau laki-laki ya sphincter, terus apa lagi? Refleks apa? Bulbo cavernosus reflex. Udah pernah diajarin belum? Belum ya? Oke, ya nanti coba kalian tulis tuh bulbo cavernosus reflex, kalian cari. Ya, terus ada pemeriksaan urinalisis sama PSA. Kalian tahu nggak PSA apa artinya? Apa? Ya, oke. Jadi sama ya kayak 2008 tuh berarti tahun yang lalu, 17 tahun yang lalu ya. Ini yang jawab biasanya yang depan rata, tapi saya di belakang tuh biasanya tuh. Saya duduk spot-spot favorit di belakang. Oke, ya. Di sini masih ada istilah manikom nggak? Nggak tahu ya kalian ya. Manikom tuh istilahnya artinya mania kompetensi. Jadi orang-orang yang punya semangat yang tinggi ya, jadi ya nggak apa-apa sih, betul sih sebenarnya gitu. Jadi kan kalian tuh sebenarnya harus
harus semangat ya ngejar kompetensi di level kalian, karena dokter umum tuh udah bukan spesialis, udah bukan profesi yang langka lagi gitu. Ya di beberapa tempat masih langka ya, tapi di kota-kota besar itu udah bukan dia. Karena apa? Karena FK-nya udah banyak banget sekarang kan. Bayangin aja di Jogja mungkin FK-nya ada 10 kali ya, lebih ya, ada 10. Oke, lanjut ya. Nah, ini BPH dan prostat cancer. Nah, prostatic zone yang ada ini, kalau BPH itu di transitional zone yang tadi ada gambarnya itu, yang prostat cancer timbulnya biasanya di peripheral zone. Kalau usia relatif sama ya, makin tua makin beresiko. Terus juga pemeriksaan fisiknya juga kalau di prostat cancer itu ada nodul, jadi terus berubah dia. Kalau di BPH itu kayak lebih empuk, kayak di tenar ini nih, kayak di tenar nih. Kan prostat itu kan kalau kemarin pas DRE kan dikasih tahu kan, kalau misalnya menyentuh sensasinya kayak tenar. Ya, belum pernah ya, tapi belum pernah yang langsung kan. Ya nanti mungkin bisa diingat saat kalian koas pas disuruh RT. Mana itu di galeri? Ini masih punya Gisha doang, jadi dikit banget. Sensasinya seperti itu. Di mana itu galerinya? Kayak manajemennya untuk Galeri. yang skornya rendah Paling bawah tadi, ada share. KPIs-nya rendah, Hah? bisa nggak usah kita kasih apa-apa. Tapi kalau misalnya udah moderate 8-19 dari scoring tersebut, bisa kasih medical therapy. Obatnya apa aja, yaitu tadi ada alpha adenoreceptor antagonis, terus ada 5 alpha reductase inhibitor. Terus kalau misalnya udah berat banget sampai juga retensi urin, bisa kita usulkan untuk melakukan operasi. Nah ini operasinya namanya TUR prostat. Ini misalnya ada video ini ya, cuma sorry saya nge-share-nya tadi PDF. Nah ada beberapa komplikasi ya. Jadi TURP ini transuretral resection of prostate. Jadi kalian masukkan alat yang ke uretra sampai ke kandung kencing. Nah prostat itu kayak dikerok. Dikeroknya ini ada resektoskop namanya, itu yang kayak half circle itu ya. Itu fungsinya untuk mengerok pakai energi juga. Jadi kayak pakai kelistrikan juga. Nah nanti fungsinya untuk mengerok si prostat itu. Nah ini ada komplikasinya yaitu torsion, bleeding, ada ureteral fracture di beberapa Nah ini summary-nya penting ya untuk dilakukan pemeriksaan fisik. Terus juga kapan dirujuk, yaitu saat kalian sudah kasih terapi tapi keluhannya tidak membaik. Oh my god. Nah, untuk kondisi emergensinya yaitu ini tuh Kamu juga? retention. Nah, indikasi operasinya ada yang tadi, terus ada gagal di TWC, terus ada keluhan hematuri Anjir. dan keluhan infeksi saluran kemih, ada batu, Bisa toleransi ya. ada gangguan fungsi ginjal, dan ada pembengkakan ginjal karena adanya reflux karena pasiennya nggak bisa berkemih. Paling bawah ada. Nah ini prostat cancer ini artikel saja ya, bahwa Gimana ada waktu itu? selain Kita ada nggak accept kondisi yang dulu. jinak seperti BPH tadi, ada kondisi yang keganasan. Nah kalau misalnya prostat cancer ini related hormonal related tumor ya, jadi kondisi-kondisi jadi terapinya juga biasanya terapi hormonal, dan ada kondisi kalau utamanya dibedakan berdasarkan metastatik prostat cancer atau non metastatik. Dan yang non metastatik Iya, di untuk situ juga diagnosisnya kalian akan kesulitan gitu. Jadi kayak bagaimana kalian menemukan, karena sistem screeningnya di Indonesia tidak cukup jalan. Sistem screening untuk CA prostat sebenarnya cukup mudah, yaitu dengan digital rectal examination dan Itu sering. apa? Iya, PSA. Ya pemeriksaan PSA. Cuma kan pemeriksaan PSA itu bukan ya nggak semua rumah sakit bisa memfasilitasi ya. Nah ini ada yang tadi ya, walaupun ada prostat cancer dia juga mungkin mempunyai keluhan-keluhan lower urinary tract symptoms juga. Nah, urinary tadi itu yang PSA sama digital rectal examination. Kalau misalnya total PSA-nya kurang dari 10 ya bisa dilihat
lebih dari 2,5 Kalau ya kemungkinan diagnosismu apa tak? Tutor. PID. kecenderungan untuk PID. diagnosis prostat cancernya lebih Terus rendah. dokter Hikmah juga Nah, udah kayak yang ya memang namanya PID UMO gitu. itu harus ada diagnosis apa? ID itu apa sih? Iya, Leutic betul. inflammatory disease. Diagnosis histopatologi makanya harus dilakukan setidaknya kalau misalnya dia nggak ada keluhan Mulai edit terus video. bisa kita lakukan Kamu edit video Pancasila Jen, di mana nih Jen? atau dua-duanya dilakukan Belum lihat sih. raunya. prostat Raut dan apa, Jen? Raut tuh QRP tadi. ininya Nah, masih. biopsi prostat Enggak, ini itu masih baru. dilakukannya Nah ya itu Footage raut. gitu. Iya. bisa dua, Maaf ya, Jen, nggak tahu. transperineal sama trans. Sebenarnya aku tuh kemarin ke Sama siapa Ya sih? karena kan kita akses saat di RE itu di examination kan kita juga kalau laki-laki apa Itu milih sendiri. mengevaluasi ukuran prostat kan ada kan Kok sampai tumben putih gimana walaupun itu sangat-sangat subjektif ya tidak sesensitif Beneran aja. dan tidak sespesifik kalau karena kelompoknya tuh udah kelompok USG teman-teman dia udah 5. Jadi dia terpisah. Nah, ini terapinya ya tadi hormonal terapi bisa dengan obat-obatan atau dengan ini testosteron pabriknya yang kita ambil Gue juga nggak apa? paham. Iya testisnya. Jadi dikasih dua Tapi pilihan coba. kalau misalnya non ini ya untuk terapi Iya, hormonalnya coba. mau apa Pak? Mau yang minum langsung? Kalau minum gitu, Masukin ke atau terapi footage suntikan awal preview gitu itu ya. dia harus tiap 3 bulan. Ada yang per bulan ada yang tiap 3 Sebenarnya tuh bulan. ada yang Tapi kalau jalan, misalnya Iya, kayak masalah badan. surgical namanya Nggak surgical bisa. Ini kan nanti yang jalan castration. kita jalan. Jadi kita memutus Dari sini ke suplai sini. hormonnya. Tau gak sih Itu ada buat efek yang awal kayak cukup Mau yang tulisan mana? Mau nanti yang tulisannya surgical ngikut atau di yang belakang tuh. Tapi nggak bisa. medical. Nah kalau medical itu dia suntik. Dia suntik tiap bulan tiap Nanti 3 ya, bulan. tunggu Kalau aku udah misalnya yang give up surgical, dulu, aku udah give diputus. Dengan diambil testisnya. Tapi testisnya bukan diambil itu dibuka diambil itu enggak ya. Cuma Iya, berjalan dalamnya aja. Oke oke. Nah terus, nah ini ya prostat findingnya ya kita lihat ada hard, firm ya, terus ada nodul juga. Nah ini soalnya ini juga sebenarnya video ya tapi enggak ini ya apa namanya enggak terbuka karena di PPT-nya. Oke, pas ya jam 12. Terima kasih. Oke, mungkin ada saya kasih ada yang mau ditanyain nggak atau dikonfirmasi? Oh ya, kalau misalnya kalian kan masih yang satu ya, mungkin ada beberapa buku yang bisa kalian baca yang nggak terlalu panjang juga namanya Smith Urology atau Blending Urology. Kayaknya kalau buku hard copy kan udah jarang ya sekarang ya, tapi kalian bisa dapatkan dengan mudah di Telegram gitu atau ya atau yang banyak sih tinggal search Smith atau Blending Urology. Oke, mungkin ada pertanyaan satu aja kali ya. Mana? Iya. Nah ini pertanyaan yang cukup bagus ya. Kalau bagaimana sih cara mencegah kesehatan prostat ya? Nah, sebenarnya kan prediksinya kan nggak selalu sama ya, kayak misalnya kadang ada yang umur early 15 udah ada, terus ada juga yang baru 80-an tahun ya. Jadi yang cukup menarik adalah salah satu cara untuk menjaga kesehatan prostat ya selain secara umum yaitu apa namanya ejakulasi yang lebih rutin itu salah satu cara untuk karena kan prostat ini kan pabriknya pelumas Nen, kamu dari sakit ya, Nen? kan prostat itu kelenjar laki-laki ya. Jadi dia itu produksinya untuk Apa katanya? memproduksi Gak tahu, gak dengar. pelumas dari semen. Jadi salah satu kan semen itu kan macam-macam tuh isinya tuh. Ya ada sperma, ya ada salah satunya ada fruktosa, ada nutrisinya si ini sendiri. Nah, Udah selesai. sperma, apa namanya pelumas si sperma itu salah satunya yang produksi prostat. Gitu, makanya ada beberapa kasus kayak laki-laki yang berhubungan seksual lebih rutin itu mempunyai kesehatan prostat atau keluhan-keluhan isinya tuh lebih rendah. Dibilang rutin itu berapa kali? Kalau di penelitian tersebut itu 2 sampai 3 kali
buset sehari. Juna itu mas, Juna. Yakin 100% Juna yang Gue masalah. sampai 3 kali seminggu. Ya. Gue sampai 3 kali seminggu. Gitu. Ya ini konteksnya ilmiah ya. Apa jam 12 Guys, guys. guys. Apa kan udah, dia, udah. ya bayangin aja dia Sudah. kelenjar ya. Kelenjar kan ada Guys, ayo, fungsi sekresinya. Saat fungsi sekresinya tidak optimal ya di laki-laki itu kan ada ya dia kayak mimpi gitu kan, akhirnya dia apa namanya ada ejakulasi juga. Nah ya kondisi-kondisi tersebut ada juga sebenarnya penyakit yang tapi ini jarang ya, namanya prostatic stone. Jadi karena sekresinya nggak bagus, akhirnya dia ya tapi itu gabungan ya. Jadi ada keluhan, ada kondisi prostatitis atau infeksi juga, ada apa Aku tunggu ya namanya nanti berarti. hal-hal lain Aku juga, mulai jam 12. gangguan sekresinya. Nah akhirnya terbentuk batu di Biar aja. prostat seperti itu. Ya cukup jelas ya. Oke, karena waktunya udah habis, terima kasih.